Salam, semangat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bersyukur Tuhan perkenankan kita menjalani dan mengisi serta memaknai bulan April. Dan saat ini kita jumpa di bulan Mei, anugerah Tuhan. Harapan bahwa kita pun akan menjalani, mengisi dan memaknai bulan Mei ini dalam tuntunan Tuhan. Mari di hari pertama di bulan Mei, kita bersama bersaat teduh melalui rehat Jumat 1 Mei 2020. Firman Tuhan saat ini dari Keluaran 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi sebelum itu kita mohon kekuatan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami di bulan April ini. Kami sungguh menikmati dan merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami memasuki bulan Mei. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami mampu mewujudkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Lalu berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluaran 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Keluaran 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Amin. Ibadah itu membebaskan. Jemaat Tuhan, ada yang mengatakan kita sibuk beribadah, tetapi belum tentu kita semakin sehat secara rohani. Patut disyukuri karena ibadah-ibadah kita makin marak dan banyak jenisnya. Namun, apakah kita telah mengalami dan merasakan pembebasan dalam perjumpaan dengan Allah dalam beribadah? Hari ini kita mendengar tentang Israel disebut anak sulung Tuhan yang mesti beribadah kepadanya. Anakku, anakku yang sulung. Anak sulung mestinya menjadi milik Tuhan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Keluaran 13 ayat 2, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Jadi Israel sebagai anak sulung mestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya, semua Israel harusnya dikuduskan atau ditersendirikan bagi Tuhan. Mereka mestinya senantiasa atau terus-menerus hanya beribadah kepada Tuhan. Seharusnya mereka beribadah kepada Tuhan bukan dijajah atau diperbudak oleh orang Mesir. Tuhan telah mengindahkan dan melihat kesengsaraan mereka. Ayat 31b bacaan kita.
Karena itu Musa diutus Tuhan untuk membebaskan mereka dari Mesir, agar mereka dapat beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Ayat 23a. Jadi bagi orang Israel, beribadah berarti pertama, Tuhan yang turun bertindak memilih dan menjadikan Israel sebagai anak yang diistimewakan, anak sulungku. Kedua, ibadah berarti pembebasan dan penyelamatan dari berbagai belenggu dan perbudakan kehidupan. Jemaat Tuhan, beribadah bukan sekedar kumpul dan menyanyi serta mendengarkan khotbah. Beribadah berarti kesempatan indah mengalami kehadiran Allah yang datang memperdengarkan kehendaknya, sehingga kita menikmati pembebasan dari berbagai belenggu dan himpitan dunia ini, terutama belenggu dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam saat teduh di pagi yang indah ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan tanam baik dalam hati dan pikiran kami. Kami dimampukan untuk selalu tekun beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Kami selalu bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa kami saat ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau sertai kami dalam setiap perjuangan kami, dalam setiap karya kami, dalam setiap pekerjaan kami. Sehingga semuanya boleh kami lakukan, boleh kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Teristimewa Tuhan, di bulan Mei ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami memohon tuntunan Tuhan untuk memaknai hari-hari anugerah Tuhan di bulan Mei ini. Biarlah kami boleh mengisinya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan segala usaha, rencana-rencana kami dan pekerjaan kami Tuhan, bahkan pelayanan kami. Tuhan, Engkau berkarya di dalamnya, memberkati semuanya, sehingga membuahkan hasil bagi kami. Di tengah kehidupan ini kami nikmati dalam memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan, Engkau berkati, Engkau topang mereka selalu dalam kehidupan ini bersama dengan cucu-cucu terkasih kami. Kami pasrahkan ke dalam tangan. Engkau menuntun dan Engkau mengaruniakan kepada anak-anak dan cucu kami keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan ini. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan keluarga kami serahkan orang tua kami serahkan saudara-saudara kami. Tuhan tuntun, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat Efrata. Engkau berkati mereka semua, topang mereka dalam kehidupan mereka, tilik mereka dalam setiap pekerjaan, perjuangan dan karya serta pelayanan mereka. Berkati semua usaha rencana-rencana mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka dalam kehidupan ini. Buat mereka senantiasa sukses dan berhasil dalam kehidupan ini. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami pun berdoa kepadamu, menyerahkan akan saudara-saudara kami yang bersama dengan kami bersaat teduh saat ini. Tuhan tuntun mereka, Tuhan sertai mereka, lindungi mereka selalu, sehingga mereka pun tetap dalam dekapan kasih Tuhan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga mereka. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati senantiasa majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi dan pemuda-pemudimu. Topang mereka selalu dalam kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang sakit. Pulihkan mereka Tuhan, seperti Bapak Yanus yang dalam kelemahan tubuh dirawat di rumah. Kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan. Oma Aurel, Ibu Ripka yang juga dirawat di rumah, Tuhan juga pulihkan, Tuhan juga sembuhkan. Kami juga berdoa buat Bapak Petrus Taru, Opa Aurel yang akan menjalani operasi di rumah sakit PKT. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara kami ini semua memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan dan sembuhkan. Yang bersuka cita karena berbagai hal, Tuhan sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan
mereka selalu. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami membagi sukacita, kebahagiaan, dan saling menopang di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati bangsa yang kami cintai Tuhan. Berkati kota Bontang ini, pemerintah kami di kota Bontang. Tetap Tuhan peliharakan mereka semua. Dalam pergumulan kami di tengah COVID-19, Kau bersama dengan kami Tuhan, untuk menjalani semuanya ini dengan baik. Yakinkan kami bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kami. Tuhan sanggup mengatasi COVID-19 ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus menuntun kami menjalani hari-hari anugerah Tuhan di bulan Mei ini. Dan di dalam semuanya itu, ungkapan syukur senantiasa naik di hadapan Tuhan sendiri. Dengarkan kami Tuhan yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, selamat berkarya, berjuang dan bekerja di bulan Mei ini. Mari kita isi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kiranya kasih penyertaan Tuhan tetap kita rasakan. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.